Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga salamnya tercurahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen puasa ini tentunya ini adalah perjuangan kita untuk mengendalikan nafsu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Yang artinya sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Maka oleh karena itu hendaklah kita di momen puasa ini bisa mengendalikan nafsu. Di dalam surat Yusuf sebagaimana ayat tadi terdapat dalam surat Yusuf bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf alaihissalam mampu mengolah nafsu, mampu mengendalikan nafsu ketika beliau masih kecil, ketika remaja, ketika menghadapi begitu goncangan kehidupan, ketika menghadapi amanah, ketika menghadapi beliau menjadi raja. Sebagaimana kisahnya di dalam surat Yusuf, di antaranya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu kanak-kanak dibawa oleh saudara-saudaranya ke sebuah hutan, lalu dilemparkan ke sumur. Coba ini lebih dari bullying. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam karena didikan ayahnya yaitu Nabi Yakub menghadapi dengan tenang, tidak sampai mengganggu psikologi Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah selanjutnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ada yang menemukan, kemudian dijual dan dibeli oleh Raja Mesir di sana. Semakin besarlah Nabi Yusuf, kemudian menjadi remaja yang tampan, yang gagah, sehingga Ratu Zulaiha ini, istri raja ini, tergoda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suka sama Siti Zulaiha? Tentu, karena tentu Nabi Yusuf adalah pria yang normal. Di dalam Al-Quran, laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan Nabi Yusuf tidak melihat cahaya Tuhannya, bisa saja Nabi Yusuf tergelincir dalam maksiat atau dosa. Tetapi ketika itu Nabi Yusuf memiliki didikan dari seorang ayah tadi, Nabi Yakub, kemudian mengatakan ini akhafullah, lari, ditarik oleh Siti Zulaiha sampai robek baju bagian belakangnya. Ketika itu ramailah, bahkan terjadi fitnah yang menjadikan Nabi Yusuf masuk penjara. Ini luar biasa bagaimana mengatur konsep jiwanya. Ketika Nabi Yusuf dilanda oleh sebuah badai fitnah, kemudian masuk ke dalam penjara, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang luar biasa. Ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf mampu untuk menjelaskan ketika ada dua nabi ini meminta untuk ditafsirkan mimpinya. Yang satu, saya mimpi ada roti di kepala saya dan dimakan roti itu oleh seekor burung. Apa itu maksudnya? Yang satu lagi, saya mimpi memeras anggur. Kata Nabi Yusuf, bismillah, dengan izin Allah, bahwa maksud mimpi tersebut yang mimpi kue di kepala dimakan oleh seekor burung, pertanda Anda akan dihukum mati. Yang satu lagi, Anda akan diangkat menjadi pelayan raja. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Yang satu dihukum mati, yang satu menjadi pelayan raja. Dan ketika pelayan raja ini mendapatkan sebuah
pencarian dari seorang raja ketika mimpi 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Akhirnya mengatakan, insya Allah Nabi Yusuf bisa menjawab. Ketika itu ternyata Nabi Yusuf bisa menjawab dan menyatakan bahwa Mesir akan dilanda oleh masa kemarau selama 7 tahun. Dan setelah itu menjadi wasilah ketemu dengan saudara-saudara yang pernah membuang ke sumur. Apakah ketika itu Nabi Yusuf marah, dendam? Oh tidak. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan bahwa semua itu adalah rekayasa setan untuk menjauhkan kita sebagai saudara. Subhanallah, Nabi Yusuf seorang nabi yang luar biasa, mampu mengendalikan nafsu. Ketika dibuli, ketika dilanda sebuah badai, tetap tenang. Ketika dikhianati, disakiti oleh saudaranya, Nabi Yusuf AS memaafkan. Mudah-mudahan di momen Ramadan ini jiwa kita, nafsu kita mampu dikendalikan sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa, yang bahagia dunia dan akhirat. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.